Tahukah Anda, Indonesia merupakan sebuah negara yang mempunyai kepelbagaian penduduk yang sangat luar biasa. Dikatakan bahwa pada tahun 2010, Indonesia memiliki 300 kelompok etnis, ataupun lebih tepatnya memiliki 1.340 suku bangsa di tanah Indonesia, guys. Indonesia memiliki 275 juta jiwa. Daripada jumlah itu, 7,3 juta jiwa adalah warga Tionghoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Razli Studio. Bagi Anda yang baru hadir, terima kasih. Salam persahabatan, salam perdamaian, salam Nusantara kepada Anda yang hadir di channel ini. Pada hari ini saya ingin membahas satu video yang berjudul Menjadi Tionghoa Keniscayaan, Menjadi Indonesia Itu Pilihan, kata Rosi. Sebelum itu, video ini saya dapat daripada channel Kompas TV. Seperti biasa, jangan lupa berikan sokongan dan dukungan kepada channel Kompas TV dengan memberikan subscribe, like, share, dan juga komen-komen yang membina. Tanpa basa-basi, apakah yang coba disampaikan oleh admin dalam video ini? Ayo saksikan video ini. Saya Tionghoa dan 100% Indonesia itu saya buktikan dengan saya membangun sebuah pondok pesantren di kota Salatiga ya. Dan itu saya gabungkan dengan 3 budaya, Arab, Jawa, Cina. Dan saya gabungkan Arab, Jawa, Cina. Dia 100% Tionghoa, guys. Di situ saya betul-betul mengabdikan kepada anak-anak kecil, sekitar 200 orang. Dan pada saat itulah saya mengajarkan nilai-nilai keindonesiaan. Keindonesiaan itu begitu indah, ada kegotong royongan, ada kebersamaan, ada kecintaan, ada ketulusan. Saya mengajarkan di situ begitu banyak nilai-nilai kepada anak-anak kecil. Di malam hari saya punya mahasiswa, santri mahasiswa yang mereka tinggal di situ. Dan keindonesiaan saya muncul di situ. Saya suruh mereka tinggal di tempat saya dengan bayar sekedarnya saja. Hanya 100.000 rupiah. Hanya 100.000 rupiah. 100.000 rupiah. Saya mengingat bahwa saya Indonesia dan saya membantu orang begitu banyak. Oleh karena itu saya sangat menginginkan seluruh masyarakat kita bahwa kami ini Cina. 1000 kali saya sunat, saya tetap Cina begitu loh. Gitu ya Mbak Rosi. Nah, betul guys. Oleh karena itu saya bilang kepada mereka, janganlah berbicara asing, aseng dan lain sebagainya. Di dalam dunia usaha, kemampuan untuk bersaing itu yang paling penting gitu kan. Kami sama dengan teman-teman yang lain yang mungkin dari keturunan India, dari keturunan Arab, dari keturunan lain. Ketika dia menjadi warga negara Indonesia, kami lahir di Indonesia. I'm very Indonesia. Gitu. Yes. Grace dulu. Karena saya sekarang di politik Mbak Oci, jadi saya pengen agar semua anak Grace, Indonesia, Nathalie, apapun suku, agama, dan rasnya, mereka Ketua bisa Umum punya kesempatan yang sama PSI untuk berkontribusi di dunia politik. Yang sekarang ini memang kerasa masih ada political barrier, jadi nggak sekedar soal ras sih, tapi untuk orang yang nggak punya uang, nggak ciluk bak gitu ya, susah gitu masuk politik. Nah saya pengen agar semua orang yang dilihat adalah kemampuannya, bukan isi tasnya, bukan apakah dia punya darah biru politik atau tidak gitu, bukan karena dia anak siapa. Itu yang kita perjuangkan. Misalnya kemarin kami melakukan konvensi untuk kepala daerah karena sekarang sudah mau musim pilkada lagi, dan yang daftar semua diperlakukan sama, bahkan meskipun kami punya, bisa aja kan saya ngelulusin siapa gitu, tapi kita meminta tokoh-tokoh independen untuk menjadi juri-juri atau panitia seleksi independen. Jadi semua orang mau apapun agamanya, rasnya, dijuriin oleh tokoh-tokoh independen dan mereka semua punya kesempatan yang sama. Itulah 100%. Ya betul guys, betul. Charles. Ya, fakta sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Tionghoa sudah ada di Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Dan Indonesia berdiri 74 tahun yang lalu berdasarkan konsensus dari berbagai elemen masyarakat termasuk masyarakat Tionghoa. Jadi masyarakat Tionghoa ya adalah bagian yang tidak terpisahkan, bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya ingin menambahkan sedikit tadi yang disampaikan Ibu Ana
saya juga sama, tidak bisa memilih terlahir sebagai siapa, sebagai anak siapa, bahwa mata saya lebih kecil dibandingkan matanya Mbak Rosi ya. Tetapi yang pasti saya bisa memilih Matanya lebih untuk kecil, menjadi guys. manusia Indonesia yang berideologikan Pancasila. Oh, Ya, betul. Bu Ana. Ya, cinta saya untuk Indonesia sudah diuji dan teruji sampai hari ini. Oleh karena itu saya membaktikan diri, memiliki Yayasan Anak Avanti, kemudian Wisma Kasih Bunda dan Bina Bunda Sekolah Talenta Anak Berkebutuhan Khusus, di mana untuk mencintai Indonesia itu membutuhkan kasih yang tanpa syarat. Jadi tidak mengenal ras, suku, dan agama, dan semua perawat-perawat kami juga adalah berbeda keyakinan dengan saya, tetapi cinta kami adalah sama. Dan yang terpenting adalah ketika saya mencintai Indonesia dengan tulus walaupun saya Cina, Wah, tapi saya tidak merinding, segala guys. sesuatunya itu saya salahkan pemerintah. Pemerintah punya tugas yang sangat berat dan saya bisa mandiri karena saya Cina dan saya 100% Indonesia. Wow. Tadi kita sempat waktu break, Charles apa Toto bilang episode ini Cina banget, kata Charles apa Toto ya bilang gitu. Tapi saya bilang justru ini menunjukkan mereka yang selama ini dibilang Cina banget gak tahu apa-apa tentang Cina. Bahkan seorang Bu Ana Avanti jauh lebih tahu tentang Indonesia dari mungkin saya yang ngaku lebih orang Indonesia atau pribumi. Jadi kita sering melabelkan, oh bukan orang Indonesia, padahal dia justru tahu lebih banyak Indonesia daripada yang mengaku pribumi. Kasih Bu. Oke, last but not least, Toto. Iya, saya simple. Saya merindukan situasi dulu kita melihat seorang Susi Susanti mengejar juara All England atau Olimpiade. Mau keturunan Tionghoa kah yang nonton, mau dia orang Batak, mau dia orang Jawa, kita semua mendukung. Satu suara, bukan karena misalnya saya penonton yang keturunan Tionghoa karena sesama Tionghoa, enggak. Orang-orang yang bukan keturunan Tionghoa pun enggak akan mengingat dia dan mendukung dia karena rasnya dia. Dia lupa. Semua karena ingin mendukung Indonesia. Satu hal yang saya pelajari di situ, menjadi Cina, dilahirkan menjadi Cina itu keniscayaan, itu fakta. Tetapi menjadi Indonesia itu pilihan. Sama, merah darah itu adalah sebuah keniscayaan. Putih tulang kita itu adalah keniscayaan. Tetapi menjadi merah putih itu Keniscayaan, pilihan. guys. Jangan lupa Wow. mencintai Indonesia. Demikianlah video daripada channel Kompas TV, guys. Pada saya video ini sangat berinspirasi, guys. Dia memberi kita fakta yang sangat luar biasa. Saya tidak terfikir bahwa orang Cina Indonesia ataupun Tionghoa Indonesia mempunyai jati diri yang cukup kuat. Satu perkara, saya orang Malaysia, guys, orang Malaysia, dan saya dapat membedakan apakah ini orang Melayu ataupun orang Cina ataupun orang India. Tapi di Indonesia saya tidak boleh membedakan bahwa ini orang Tionghoa, ini orang India, ini orang Jawa, ini orang Batak. Karena dari segi percakapan mereka, logat mereka, bagaimana orang lokal melontarkan dalam berbahasa Indonesia sama persis, guys. Tidak ada bedanya. Orang Tionghoa, orang Batak, orang Minang, mereka berbicara dalam bahasa Indonesia semuanya 100% sama, guys. Intinya di sini pemimpin mempunyai peranan yang cukup penting untuk membentuk generasi daripada zaman berzaman hingga ke hari ini. Bagaimana mereka untuk mewujudkan kecintaan kepada bahasa Indonesia. Orang Tionghoa walaupun sebilangannya sudah melupakan dan ada yang tidak mampu berbahasa Tionghoa, namun kelebihan mereka mampu berbahasa Indonesia dengan begitu lancar sekali, guys. Pada saya kehebatan warga Tionghoa di Indonesia membuka ruang dan peluang yang sangat besar di Indonesia, guys. Bagaimana Tionghoa keniscayaannya begitu luar biasa, guys. Berkorban untuk membentuk seorang Indonesia yang sangat cintakan kepada Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itu adalah satu konsep yang coba diserap oleh warga Tionghoa di Indonesia untuk membentuk jati diri dan bagaimana mereka mengabdikan diri sebagai warga Indonesia, guys. Kata-kata yang paling saya tidak lupakan ialah saya orang Cina, katanya, lahir di Indonesia, maka saya 100% bangsa Indonesia. Ini merupakan satu kata-kata yang pada saya sungguh luar biasa, guys. Kesemuanya dalam video ini
ini mereka adalah 100% Tionghoa guys. Namun saya tidak melihat bahwa mereka berbicara dalam logat yang berasingan dengan warga lokal guys. Inilah Indonesia guys. Kekuatan mereka dalam pengucapan bahasa Indonesia itu sangat luar biasa guys. Apakah Anda setuju? Sekiranya saya mengatakan bahwa etnis Tionghoa merupakan etnis yang mempunyai kekuatan yang sungguh luar biasa guys. Walaupun mereka hanya 7,3 juta jiwa daripada 275 juta jiwa yang ada di Indonesia, namun mereka dapat peranan mereka di Indonesia jelas dapat lihat dalam pelbagai sektor guys. Itu sedikit sebanyak pandangan daripada Razli Setio. Sekiranya Anda mempunyai pandangan tentang video ini, Anda boleh komen di bawah. Sekian, jumpa di next video. Assalamualaikum, bye bye.